Halo pecinta anime, kali ini saya akan merangkum sebuah anime yang berjudul Demon Slayer, atau lebih dikenal dengan Kimetsu no Yaiba. Kali saya merangkum movie-nya, yang mana movie-nya berkelanjutan dengan season pertamanya. Jadi bagi yang belum nonton alur cerita yang pertama, akan saya kasih link di bawah video ini. Film diawali dengan 3 orang anggota pemburu iblis muda, yang bernama Kamado Tanjiro, Inosuke dan Zenitsu. Mereka bertiga sedang melaksanakan sebuah misi penyelidikan kasus banyaknya orang hilang di gerbong kereta, yang diindikasi karena ulah para iblis. Ketiganya dikirim oleh pemimpin pasukan pembasmi iblis yang dijuluki Oyakata Sama. Dalam misi kali ini, mereka akan didampingi oleh seorang senpai yang sudah lebih dulu menunggu di dalam kereta. Setibanya di dalam kereta, mereka segera mencari senpai yang dimaksud Oyakata Sama. Karena baru pertama kalinya naik kereta, Inosuke sempat bikin mereka malu setelah melakukan hal-hal yang norak. Tak lama setelah mereka menyusuri gerbong kereta, terdengar suara aneh dari dalam gerbong yang akan mereka masuki. Setelah mereka bertemu senpai tersebut, mereka merasa kecewa setelah tahu seperti apa kelakuan senpai yang akan mendampingi. Ia bernama Rengoku, salah satu dari 9 Hashira terkuat yang dimiliki Demon Slayer. Ia adalah pengguna elemen api. Tanjiro mencoba menanyakan mengenai Jutsu Hinokami Kagura atau jurus tarian Dewa Api kepada Rengoku. Karena sebagai pengguna elemen air, Tanjiro secara tak sengaja pernah mengeluarkan teknik itu 1 kali. Berharap dapat informasi dari orang yang memiliki teknik pedang terkuat dalam elemen api, Tanjiro justru kecewa saat Rengoku menjawab dengan tegas kalau ia tidak mengetahui apapun mengenai tarian Dewa Api. Tak lama kemudian, seorang kondektur kereta dengan wajah pucat datang untuk memeriksa karcis. Mereka pun memberikan karcis kereta satu persatu. Tanjiro mencium adanya hawa iblis di sekitar, sementara Rengoku juga menyadarinya. Karena keberadaannya sudah terdeteksi, iblis itu pun keluar untuk memberi ancaman pada penumpang, dan dengan teknik pedang pernapasan api Rengoku dengan cepat memusnahkan iblis itu dengan 1 tebasan. Tanjiro dan kawan-kawan terpukau setelah melihat aksi bertarung seorang Hashira. Iblis lain muncul lagi di belakang mereka. Inosuke segera berlari mendatangi iblis itu. Namun Inosuke bukanlah tandingan iblis itu. Iblis itu pun mencoba menyerang 1 penumpang kereta. Namun Rengoku lagi-lagi mengeluarkan jurusnya untuk menyelamatkan penumpang tersebut. Dan akhirnya ia berhasil mengalahkan iblis tersebut dengan sekali tebasan. Kembali terpukau dengan aksi sang Hashira atau pilar, Tanjiro dan kawan-kawan meminta agar diangkat sebagai murid oleh Rengoku. Setelah berhasil menyelamatkan kereta dari ancaman iblis, mereka pun tertidur. Dan di saat bersamaan, seorang kondektur tiket yang tadi ngecek tiket mereka terlihat berlari menghampiri sesuatu, sambil mengatakan kalau dirinya sudah berhasil membuat semua anggota pembasmi iblis tertidur. Dia meneteskan air mata dan minta dipertemukan dalam mimpi dengan istri dan juga putrinya yang sudah meninggal. Kondektur itu kemudian dibuat tertidur oleh sebuah potongan tangan iblis yang memiliki mulut dan bola mata. Ada juga 4 orang anak muda yang juga ingin bermimpi dengan yang mereka sayangi. Potongan tangan iblis itu menyuruh mereka untuk mengikat pergelangan tangan anggota pemburu iblis dengan tali. Demi mendapatkan ilusi mimpi indah yang dijanjikan potongan tangan iblis tersebut, mereka pun segera menuruti perintah iblis itu. Kembali ke Tanjiro dan lainnya yang saat ini mereka sedang tertidur pulas dan berada di alam mimpi, mana mereka mendapatkan ilusi yang begitu nyata dan sangat mereka harapkan dalam hidup mereka masing-masing. Dimulai dengan Tanjiro yang berada di masa lalu saat berkumpul dengan ibu dan keempat adiknya selain Nezuko. Tentunya dengan ilusi yang seperti nyata ini adalah mimpi yang indah bagi Tanjiro. Dan Zenitsu yang dalam hidupnya saat ini sangat terobsesi dengan adik Tanjiro. Sudah tentu dia pasti memimpikannya. Lain halnya dengan Inosuke, orang yang memiliki naluri alam liar. Dia memimpikannya menjadi raja yang dilayani Tanjiro, Zenitsu, dan Nezuko.
Sementara itu Rengoku bermimpi sedang memberi semangat kepada adiknya untuk terus berjuang, yang mana adiknya bercita-cita ingin menjadi seorang Hashira atau pilar sama seperti dirinya. Di mana ayah mereka tak menyetujui jalan yang mereka pilih. Tak lama kemudian, pemilik potongan tangan iblis menampakkan diri di atas gerbong paling depan. Iblis itu bernama Enmo, dan memiliki peringkat 1 di divisi bulan bawah. Ialah penyebab orang-orang di kereta menghilang. Keempat anak tadi mulai menjalankan tugas mereka. Mereka mengikat pergelangan tangan pembasmi iblis untuk dapat masuk ke dalam mimpi mereka, dan akan menghancurkan inti spiritual yang akan membunuh anggota pembasmi iblis. Setelah mereka masuk dalam mimpi para pemburu iblis, mereka akan mencari inti spiritual si pemimpi. Salah satu dari keempat anak tadi sudah menemukan inti spiritual Rengoku yang berbentuk bola kristal, dan mencoba menghancurkannya. Namun walau masih dalam keadaan tertidur, insting Rengoku sebagai Ashira dapat menggagalkannya. Sedangkan Tanjiro yang mengambil air di sungai kemudian, diperingatkan oleh dirinya sendiri untuk bangun. Karena ini hanyalah mimpi, Tanjiro pun akhirnya menyadari kalau ini semua hanya mimpi. Namun dia tidak menemukan cara untuk bangun dari tidurnya. Di dunia nyata, Nezuko yang baru keluar dari kotak kayu, kemudian melihat kakaknya yang sedang mengerang. Dia pun mencoba membangunkan Tanjiro, dengan cara membenturkan kepala ke kakaknya dengan keras. Aura iblisnya Nezuko keluar dan terkirim ke dalam mimpi Tanjiro. Tanjiro menyadari auranya Nezuko. Tanjiro pun meninggalkan keempat adiknya untuk mencari cara membangunkan diri dari dalam mimpi. Sementara itu anak yang mencoba menghancurkan inti spiritual Tanjiro, malah terkesan saat berada di alam bawah sadar Tanjiro. Yang mana ia merasa begitu tenang di alam bawah sadar Tanjiro. Akhirnya dia mengurungkan niat untuk menghancurkan inti spiritualnya Tanjiro. Sementara pada alam bawah sadar Inosuke, insting hewan liarnya mendeteksi adanya sesuatu yang masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Inosuke dengan cepat menemukan anak itu, lalu mengusirnya. Pada alam bawah sadar Zenitsu, seorang anak suruhan iblis itu juga tak dapat melihat karena di dalamnya sangat gelap. Zenitsu memang kuat ketika berada di alam bawah sadar, kemudian juga berhasil mengusir penyusup dari mimpinya. Tanjiro yang masih mencari cara untuk bangun, kemudian bertemu ayahnya yang memberinya isyarat untuk memenggal lehernya sendiri. Ia awalnya ragu lalu memberanikan diri untuk menyayat pedang ke lehernya. Dia pun akhirnya terbangun dan melihat keadaan sekitar di mana teman-temannya masih tertidur. Tanjiro menyadari adanya teknik darah iblis yang tercampur pada karcis tersebut. Itu penyebab dirinya tertidur. Kemudian anak-anak yang dengan sukarela membantu iblis terbangun dan mengatakan kalau Tanjiro sudah menggagalkan misi mereka demi mendapatkan mimpi indah yang dijanjikan Enmo. Tanjiro dengan terpaksa membuat mereka pingsan satu persatu, kecuali anak yang mencoba menghancurkan inti spiritual miliknya, karena anak itu menyadari perbuatannya dan meminta maaf. Tanjiro yang mencium bau darah Enmo, kemudian menyuruh Nezuko untuk membangunkan teman-temannya. Tanjiro pun menghampiri Enmo yang berada di atas gerbong. Enmo yang melihat anting matahari yang dikenakan Tanjiro, membuat Enmo jadi bersemangat, karena Tanjiro adalah pemburu iblis yang sangat dicari. Tanjiro pun segera mengeluarkan jurus pernafasan air, tapi Enmo mematahkannya dengan jurus darah iblis dan membuat Tanjiro tertidur. Tanjiro yang sudah tahu cara untuk bangun kemudian kembali menyerang. Beberapa kali Enmo memakai jurus agar Tanjiro tertidur, namun Tanjiro tetap bisa bangun dari jurus itu. Akhirnya Tanjiro pun berhasil menebas kepala iblis itu dengan jurus pernafasan air, tetapi ternyata itu bukanlah tubuh asli Enmo. Enmo sudah mentransportasi tubuh aslinya kepada kereta. Itu artinya gerbong-gerbong kereta merupakan perut dari Enmo yang akan mencerna 200 penumpang tak bersalah. Sementara itu Inosuke yang berhasil dibangunkan oleh Nezuko segera menyusul Tanjiro di atas gerbong. Tanjiro pun menjelaskan situasi saat ini kepada Inosuke. Ia mengambil tindakan untuk menyelamatkan penumpang di satu gerbong menggunakan teknik pedang pernafasan hewan buasnya. Nezuko juga ikut melawan menggunakan kekuatan iblisnya.
namun tentakel itu berhasil mengunci pergerakannya Nezuko. Sedangkan Zenitsu yang masih tertidur, tiba-tiba datang menyelamatkan Nezuko, menggunakan teknik pedang petir dan setelah itu dia kembali tertidur. Sementara itu Rengoku yang juga sudah bangun, kemudian menyusun strategi kepada Tanjiro. Dia akan melindungi 5 gerbong di belakang sedangkan 3 gerbong lainnya akan diserahkan kepada Nezuko dan Zenitsu. Sedangkan Tanjiro dan Inosuke ditugaskan mencari lehernya Enmo. Mereka pun segera beraksi, mereka menuju depan kereta, karena menduga kalau leher Enmo terletak di bagian paling depan kereta. Inosuke segera menebas bagian bawah kabin, namun tentakel muncul untuk menghalanginya. Tanjiro tak tinggal diam, dia segera membantu Inosuke. Dengan jurusnya Inosuke, ia menebas bagian bawah kabin yang membuat tulang leher Enmo terlihat, namun dengan cepat gumpalan daging segera menutupnya. Mereka pun menyerang kembali, tapi iblis itu mencegah dengan membuat Tanjiro dan Inosuke kembali tertidur, dengan tingkat kekuatan yang lebih besar. Meski Tanjiro berhasil bangun beberapa kali, namun iblis itu tetap memaksa Tanjiro untuk tertidur, hingga membuat Tanjiro terkecoh dan tidak dapat membedakan antara mimpi dan kenyataan, dan membuat Tanjiro akan memotong lehernya sendiri di alam nyata. Beruntung Inosuke berhasil menyelamatkannya, karena ternyata, Inosuke tidak terpengaruh dengan jurus iblis itu. Jurus hipnotis macam ini tidak dapat memprediksi arah mata Inosuke yang menggunakan topeng kepala babi. Mereka pun berhasil menebas gumpalan-gumpalan daging dengan bola mata yang banyak itu. Namun hal itu membuat masinis kereta tersebut marah dan mencoba menusuk Inosuke, karena apa yang sudah mereka lakukan ini akan membuatnya tidak bisa mendapat mimpi dari Enmo janjikan. Tapi Tanjiro berusaha menghalanginya. Tanjiro pun tusukan di bagian perut. Tanjiro kemudian memukulnya hingga pingsan. Mereka pun kembali menyerang dengan kombinasi serangan. Di saat Inosuke membuat leher Enmo terlihat, Tanjiro pun segera menyerang. Tanpa sadar ia kembali menggunakan jurus Hinokami Kagura. Akhirnya tulang leher Enmu berhasil dipotong, dan mengakibatkan kereta api uap itu terbalik. Setelah berhasil mengalahkan iblis dengan jurus Hinokami Kagura, Tanjiro pun kehabisan energi. Ditambah lagi dia mengalami pendarahan akibat luka tusuk pada bagian perutnya. Rengoku segera menemuinya untuk menghentikan pendarahannya sambil memuji Tanjiro yang sudah berhasil mengalahkan iblis bulan bawah. Tapi ancaman tak berhenti sampai di situ saja. Mereka kembali merasakan hawa iblis yang lebih kuat dari sebelumnya. Tak lama kemudian, iblis bulan atas peringkat 3 bernama Akaza muncul di hadapan mereka, dan dengan kecepatannya segera menyerang Tanjiro. Namun serangannya dihalau oleh Rengoku, dan membuat tangan Akaza terbelah. Akaza yang memiliki skill registrasi yang tinggi dengan mudah menyatukan kembali tangannya. Akaza terkesan dengan kemampuan Rengoku. Akaza pun menawari Rengoku untuk menjadi iblis seperti dirinya, dengan menjanjikan hidup abadi, dan juga kekuatan yang lebih besar dari yang Rengoku miliki saat ini. Tapi Rengoku menolak tawarannya, dengan mengatakan, menua dan mati adalah suatu hal yang indah dan hanya dimiliki makhluk mortal seperti manusia. Mereka pun akhirnya bertarung menggunakan kecepatan dan kekuatan. Mereka terlihat seimbang dalam pertarungan. Akaza kemudian melancarkan serangan jarak jauh, menggunakan teknik angin yang tak terlihat, membuat Rengoku membuat pertahanan api untuk menahannya. Setelah membaca gaya bertarung Akaza, Rengoku mencoba melakukan serangan jarak dekat. Namun setelah diserang dari jarak dekat pun, Akaza masih tangguh dan malah berhasil menjatuhkan Rengoku. Pertarungan sebenarnya bisa dibilang imbang, cuma Akaza lebih unggul dalam memulihkan diri. Tanjiro dan Inosuke hanya terdiam dan tak bisa berbuat banyak, karena mereka tahu, level mereka berada jauh di atas mereka. Setelah mengeluarkan semua teknik pernafasan api, akhirnya Rengoku dibuat kelelahan. Sedangkan Akaza yang memiliki kemampuan memulihkan diri, membuatnya masih terlihat baik-baik saja. Akhirnya Rengoku terpaksa mengeluarkan teknik terakhir, yaitu jurus ke-9 dari pernapasan api, yang akan menguras banyak energi yang dia miliki.
Sedangkan Akaza juga bersiap menyerang menggunakan teknik iblis yang dinamakan serangan pemusnah. Dua energi hebat pun saling bertabrakan. Melalui katana miliknya, Rengoku berhasil menyayat tubuh Akaza. Tapi Akaza juga berhasil menembus perutnya Rengoku. Di ketika itu, Rengoku mengingat masa kecilnya di mana ibunya yang kala itu masih hidup. Dengan sisa kekuatan yang dia miliki, Rengoku mencoba menebas leher Akaza. Akaza melancarkan pukulan yang sama kuatnya ke Rengoku. Rengoku berhasil menangkisnya. Bersamaan dengan itu, matahari yang terlihat akan terbit, membuat Akaza panik. Dia pun berusaha untuk kabur dengan mencoba melepaskan tangan yang menembus perut Rengoku. Namun dengan kekuatan yang tersisa, Rengoku masih sanggup menahan Akaza. Tanjiro dan Inosuke pun mencoba membantu Rengoku, namun Akaza berhasil melepaskan diri dengan cara memutus tangannya sendiri. Akaza kemudian berlari menghindari sinar matahari. Tanjiro yang marah melihat kondisi Rengoku saat ini, segera mengejar dan melemparkan pedang miliknya. Meskipun pedang Tanjiro mengenai Akaza, Akaza terus berlari menghindari sinar matahari. Sambil menangis, Tanjiro dengan sengaja meneriaki Akaza dengan sebutan pengecut. Akaza sebenarnya juga marah. Dia menyebut bahwa dia tidak takut pada Tanjiro, tapi takut akan matahari. Namun hal itu tidak membuat Akaza berbalik arah dengan kondisinya saat ini. Rengoku kemudian memanggil Tanjiro untuk menyampaikan sesuatu, yang akan menjadi pesan terakhirnya. Dia mengatakan mengenai Hinokami Kagura yang pernah Tanjiro tanyakan padanya, dan menyuruh Tanjiro untuk mengunjungi rumahnya, karena di sana terdapat catatan mengenai Hinokami Kagura, yang pernah ditinggalkan Hashira elemen api sebelum dirinya. Dia juga menitip pesan kepada Tanjiro, untuk disampaikan kepada adiknya, yaitu agar mengikuti kata hatinya, karena dengan kematiannya ini, adiknya akan tahu alasan ayah mereka selalu menentang mereka menjadi seorang Hashira. Rengoku juga memiliki keyakinan suatu saat Tanjiro dan teman-temannya akan menjadi Hashira yang hebat. Tak lama kemudian, Rengoku melihat bayangan mendiang ibunya yang datang menjemput dan mengatakan bahwa Rengoku sudah melakukan hal yang terbaik. Rengoku pun tersenyum. Sebelum akhirnya dia benar-benar tewas. Gagak milik Oyakata Sama pun menyebarkan berita kematiannya Rengoku kepada semua Hashira sang pemburu iblis. Terima kasih telah menonton, dan tunggu kelanjutan season keduanya, yang mungkin akan saya rangkum juga, dan akan saya taruh linknya di bawah.